Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita taufik untuk menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan pada hari ini. Ini merupakan nikmat yang besar ya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sukses dalam kehidupan di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang berhasil mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling sukses di dunia ini dan di akhirat itu adalah para sahabiah yang telah menemani, mendampingi Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agama ini. Maka siapa saja yang mengikuti jalan kehidupan orang-orang yang telah sukses, maka insya Allah mereka pun juga akan mendekati kesuksesan tersebut, dan insya Allah akan juga sukses bersama mereka. Maka pada hari ini kita akan dengarkan satu buah kisah tentang kehidupan keluarga baginda Nabi SAW, ya, dan beberapa sahabat sekeliling beliau yang berkaitan dengan menahan lapar. Ya, sini akan saya bacakan sebuah kisah yang diriwayatkan dalam hadis Tirmizi, ya, dalam Syamil Tirmizi, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah makan kenyang dengan tepung atau roti gandum kasar dalam 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah kehidupan Rasulullah SAW yang tidak hanya diceritakan dalam beberapa hadis, namun beratus-ratus hadis menyatakan sama, bahwa demikianlah cara Rasulullah SAW menjalani kehidupannya yang penuh berkah. Pada zaman ini banyak terdengar tentang kemiskinan dan kelaparan yang menimpa kaum muslimin hingga tidak terbatas. Namun adakah di antara mereka atau di antara kita yang selama 2 hari berturut-turut tidak pernah makan kenyang dengan roti dalam seumur hidup? Dalam kitab Syamil Tirmizi juga dikutip sebuah hadis mengenai kehidupan keluarga Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Ternyata mereka pun tidak pernah makan kenyang selama 2 hari berturut-turut, walaupun hanya roti gandum kasar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW dan keluarganya menghabiskan malam-malam mereka dalam keadaan tidak makan beberapa malam berturut-turut. Di rumah Rasulullah SAW, semua ahli keluarga beliau mengalami kelaparan sepanjang malam. Dan Rasulullah SAW sendiri telah menyambung hidupnya hanya dengan roti gandum saja. Sahal radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang, apakah Rasulullah SAW biasa makan roti tepung yang halus? Ia menjawab, mungkin selama hayat beliau yang berkah itu beliau tidak pernah makan dan melihat tepung halus sampai beliau wafat. Orang itu bertanya lagi, apakah pada zaman Rasulullah SAW kalian tidak menggunakan penyaring tepung? Sahal radhiyallahu anhu menjawab, saringan tepung belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Penanya itu heran, lalu bertanya lagi, bagaimana kalian memakan roti gandum dari tepung yang belum disaring? Jawab Sahal radhiyallahu anhu, tepung itu kami goyangkan sekali pada tempatnya, lalu kami tiup, ya, maka yang tersisa itulah yang dimasak dan dibuat menjadi roti. Pada zaman sekarang, roti gandum tidak disaring saja terasa begitu berat untuk dimakan. Padahal orang-orang mulia itu makannya adalah roti dari tepung gandum kasar yang belum disaring. Itu pun tidak sampai kenyang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila aku makan sampai kenyang, maka aku tidak dapat menahan tangis, sehingga aku terpaksa menangis. Seseorang bertanya, mengapa menangis? Ia menjawab,
Aku teringat ketika makan bersama Rasulullah SAW, kami tidak pernah makan kenyang sampai 2 kali dalam sehari, baik dengan daging ataupun roti, hingga beliau wafat. Sa'id Maqburi rahmatullah alaih berkata bahwa suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati satu rombongan yang sedang makan, dan ayam goreng terhidang di hadapan mereka. Mereka pun mengajak Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk makan bersama. Namun beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menolak ajakan itu seraya berkata, Rasulullah SAW telah wafat dalam keadaan tidak sempat kenyang makan roti. Lalu bagaimana aku dapat makan daging ayam? Ini diceritakan dalam kitab Mishkat. Penolakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini bukan merupakan larangan syariat, karena terbukti bahwa dari sabda Rasulullah SAW bahwa makan daging ayam dibolehkan oleh syariat. Namun hadis ini menyatakan bahwa tabiat Rasulullah SAW adalah sering menahan lapar, walaupun bukan karena terpaksa sebenarnya, tapi karena bukan karena terpaksa karena tidak ada makanan. Jadi walaupun ada makanan, Rasulullah SAW biasa mengurangi makan dan menahan lapar, karena dengan menahan lapar akan menghasilkan nur. Sebuah hadis menyatakan bahwa barang siapa kekurangan makan dan minum di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membanggakannya di hadapan para malaikat dengan berfirman, lihatlah, aku memberinya kekurangan makanan dan minuman, namun ia bersabar. Bersaksilah kamu bahwa aku akan meninggikan derajatnya di surga sesuai dengan setiap suapan yang ia kurangi. Ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun hendaknya kita ingat bahwa tidak patut sama sekali kita mengurangi makanan dengan berlebihan juga, sehingga membahayakan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kerja-kerja agama. Inilah sebabnya mengapa kita disunahkan makan sahur, yaitu agar kita tidak menjadi lemah ketika saum Ramadan. Begitu juga disunahkan tidur pada tengah hari atau qailulah agar dapat membantu ibadah pada tengah malam. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu wadah yang lebih buruk daripada perut dari segi isinya. Jika terpaksa makan, hendaknya membagi perut menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk diisi makan, 1 bagian diisi minuman atau air, dan sisanya 1 bagian lagi ditinggalkan kosong untuk rongga udara, untuk pernafasan kita. Masya Allah. Itulah saudara Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang raja di dunia dan di akhirat, Rasulullah SAW, yang begitu mulia, namun hidupnya senantiasa dalam keadaan menahan lapar. Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya, yang mengaku mencintai Rasulullah SAW? Maka sangat perlu kiranya kita untuk meneladani kisah beliau ini, sehingga mendatangkan nur dalam kehidupan kita. InsyaAllah yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu karena kelemahan kekurangan diri saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.